sapa nih, sapa-sapa bareng Kak Arif. Nah, kali ini kita edisi pertama gitu ya. Sebelumnya kenalin dulu, saya Elva dari BEM Rema UPI. Dari teman-teman yang ada di sini, semuanya sebelumnya saya ucapkan terima kasih gitu ya, karena telah menyempatkan waktunya gitu ya untuk diskusi. Karena melihat kondisi bangsa ini sebenarnya sangat tidak baik-baik aja, dan ternyata saya semakin percaya bahwa pemuda ini banyak yang aware, banyak yang masih peduli tentang untuk mengambil solusi bareng-bareng gitu ya, perihal konflik-konflik atau masalah yang ada saat ini. Mulai nih room chat-nya dimulai ngenalin dari mana aja. Ada dari Sumatera Utara, Kak Nur Ajis Ramadan. Ada dari Banjar, Kudus. Wah, jauh-jauh banget ya. Dari Bali, Surabaya, ternyata koneksinya luar biasa banget gitu ya. Boleh yang lain nih, Surabaya hadir, alhamdulillah. Bekasi hadir. Bandung juga ada. Kalimantan Barat hadir. Coba mau lihat nih, yang paling jauh dari mana nih? Sidoarjo ada. Itu ada dari Istana Negara ya. Dari Istana Negara katanya. Gimana Pak kondisi istana? Baik-baik aja apa enggak nih? Alhamdulillah nih ya, kayaknya se-Indonesia. Boleh nih teman-teman yang di sini kenalin nama sama asalnya dari mana nih? Boleh asal daerah ataupun asal universitas, asal sekolah. Karena emang cakupan hari ini yang daftar lebih dari 100 orang, tapi karena keterbatasan tempat ya, jadi kita hanya untuk 100 orang pertama yang join di grup ini yang bakal diskusi bareng. Dan ini tuh diskusi premium ya, karena langsung dengan pakarnya Kak Arif gitu ya. Surabaya paling jauh, Nyuhan katanya. Nih, ada dari Nyuhan katanya. Normal Nyuhan. Ada dari Sumedang juga. Wah, banyak nih teman-teman asalnya. Masa ya, Mek? Ada di Bali juga ada. Di situ di bawah. 1 menit lagi ya, kita mungkin akan mulai diskusi hari ini, malam yang sangat dingin kalau di Bandung gitu ya. Udah kelamaan dingin ini Bandung, dan Indonesia kayaknya udah terlalu belum dipanasin lagi, dan kayaknya harus kita mulai pemanasan ini dari diskusi kali ini. Ada Prisma dari UPI Bandung, halo Prisma. Ada dari Pekanbaru juga. Wah, ini se-Indonesia kita diskusi hari ini. Yo, yang lainnya boleh sambil kenalan di room chat kita. Oke, Kak Arif, mungkin saya izin mulai ya, Kak ya. Udah bisa dimulai ya, Kak ya? Kak Arif? Oke. Suara Kak Arif masih di mute di sana, Kak. Kak Arif, suaranya masih di mute. Oke. Ya, tadi di mute by host. Ya. Oke, sebelumnya teman-teman kita mulai ya, karena biar semakin Oke, kita mulai aja diskusi malam ini. Saya buka dulu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman tetap dalam keadaan sehat. Yang tidak sehat, semoga cepat disehatkan, diangkat penyakitnya, dijauhkan dari COVID-19 ini. Memang COVID-19 ini sebuah kejutan untuk bangsa kita, di generasi kita ya, angkatan 98 sampai 2000, ini adalah pandemi pertama di saat kita menempuh masa SMA atau kuliah saat ini. Jadi ini benar-benar kejutan, di semua sektor sedang diuji, baik ekonomi, kesehatan, pendidikan, semuanya diuji. Nah, yang paling kerasa dari keadaan ini, selain faktor ekonomi dan kesehatan, ini sektor pendidikan nih. Nah, kenalin juga yang akan mengisi acara ini gitu ya. Saya Elva selaku moderator, dan ada pemateri yang luar biasa, Kak Arif
Yagiawan selaku dari perwakilan dari LBHI. Perkenalkan Kak Arif, ini ada teman-teman Halo. dari seluruh Indonesia Ya, yang luar biasa sekali antusiasnya, lebih dari 100 orang mendaftar Kak, tapi karena keterbatasan jadi kita 100 orang pertama yang boleh masuk room ini. Dan malam ini kita akan berbicara tentang kebijakan sekolah dan kebijakan kampus di saat pandemi COVID-19. Karena dirasa dari berbagai sudut hukum, analisis, maupun yang lainnya, ini seolah di bidang pendidikan ini menjadi opsi kesekian untuk diselamatkan. Pemerintah ini seolah-olah menyelamatkan kesehatan juga tidak, menyelamatkan di sektor ekonomi juga kok setengah-setengah. Tapi di pendidikan juga seolah-olah tidak diselamatkan, tapi ya makin gini aja gitu ya. Dalam arti ketika diterapkan atau ada kebijakan study from home, malah banyak perkembangan anak, banyak materi yang tidak tersampaikan di rumah, banyak fasilitas yang tidak disiapkan oleh negara, banyak sekali kendala-kendala yang tercatat gitu ya. Dan rasanya wacana SFH ini meskipun katanya akan ada perpanjangan akademik, ini nggak akan berakhir di bulan ini gitu ya, akan diperpanjang sampai akhir tahun ini. Nah mungkin kita akan berbicara itu nanti lebih dalam dan diskusi sama teman-teman yang lainnya. Mungkin boleh nih saya langsung serahkan ke Kak Arif nih, gimana sih Kak tentang kebijakan di sekolah, di kampus, kebijakan pendidikan tentang pandemi COVID-19. Kepada Kak Arif, saya persilakan. Oke, baik. Selamat malam kawan-kawan sekalian. Mungkin sebelum bicara ke sekolah gitu, saya pengen bilang bahwa nampaknya pemerintah juga tidak siap gitu menanggulangi COVID ini. Ketidaksiapan itu nampak dari awal ketika pandemi itu masuk ke Indonesia. Saya rasa ketika pandemi sudah mendekat gitu, udah masuk ke daerah beberapa tetangga kita seperti Singapura, Thailand, Filipina gitu. Seharusnya Indonesia sudah mulai menetapkan atau memutus jalur transportasi paling tidak yang dari luar negeri. Tetapi yang saya ingat malah yang ada bukan seperti itu, malah mengundang pariwisata dengan ada pekan pariwisata dan lain sebagainya. Itu satu hal yang saya rasa di awal nampaknya agak sedikit memandang sebelah mata. Yang kedua, terlalu banyak pandangan-pandangan yang tidak berdasarkan kepada sains ya. Katanya COVID bisa hilang karena kita makan nasi kucing, COVID bisa hilang karena makan nasi rawon, COVID bisa datang ke Indonesia karena perizinan di Indonesia berbelit-belit dan lain sebagainya. Artinya semua dijadikan bahan bercandaan saja. Situasi seperti itu. Nah, hingga akhirnya kemudian terjangannya begitu besar. Ada 2 korban di Depok, kalau saya nggak salah, di Depok positif, baru kemudian semua panik gitu ya. Dan kepanikan itulah yang kemudian menjadikan kebijakan-kebijakan juga serba panik. Ya. Itu yang pengen saya bilang di awal gitu. Nah, sesungguhnya kan Indonesia sendiri melalui presiden lah ya sudah menerapkan satu situasi darurat atau satu situasi darurat kebencanaan, walaupun kebencanaannya kan bukan bencana alam tapi bencana non alam, karena dalam undang-undang kebencanaan salah satu jenis kebencanaan itu kan tidak semuanya bencana alam tapi juga ada bencana non alam. Nah, bencana non alam ini diakibatkan karena satu wabah ya yang menyebar. Ya namanya juga pandemi gitu. Kalau pandemi artinya tidak hanya Indonesia tapi juga seluruh dunia kena. Nah, ketika Indonesia menerapkan status darurat, sebenarnya apa yang terjadi gitu? Maka yang terjadi, apakah negara hukum kemudian berhenti bekerja? Jadi kalau saya bicara negara hukum, itu juga akan menyangkut akan beririsan dengan masalah pendidikan. Jadi jangan berpikir kalau saya ngomong negara hukum itu pikirannya selalu melulu bicara masalah hukum, kebijakan dan lain-lain, tidak gitu ya. Nah, karena banyak orang bicara negara hukum itu adalah negara yang berdasarkan pada hukum, betul, tapi itu adalah pandangan yang sangat sempit gitu. Ujung-ujungnya memang di situ hukum dan kebijakan, tetapi
negara hukum itu juga syarat dengan nilai-nilai keadilan, pemenuhan hak, dan juga demokrasi dan lain sebagainya.